Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Suharno. Saya berpengalaman di bidang audit perbankan selama kurang lebih 30 tahun dan saat ini juga saya sebagai salah satu dosen di perguruan tinggi. Fakultas atau prodi S1 akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dalam presentasi hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu secara daring di hadapan Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri menjadi generasi penerus di bidang audit. Hari ini kita akan membahas konsep dasar audit intern bank, di mana konsep dasar audit intern bank ini adalah merupakan sebuah topik yang pada satu sisi merupakan fondasi bagi pemahaman awal bagi para mahasiswa. Namun di sisi lain tetap relevan dan kritis bagi para praktisi yang ingin merefleksikan kembali prinsip-prinsip dasar yang kerap kali menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan yang strategis di lapangan. Harapan saya, sesi ini tidak hanya menjadi proses transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi forum diskusi lintas generasi yang dapat memperkaya pemahaman kita semua. Konsep dasar audit intern bank. Audit intern bank pada dasarnya merupakan suatu proses independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan keyakinan serta masukan yang bernilai tambah kepada manajemen bank. Konsep dasar ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan keuangan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam dunia perbankan yang kompleks dan sangat diatur ini, audit internal berperan penting sebagai garis pertahanan ketiga, yaitu untuk memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau kegiatan operasional ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian, kemudian transparan dan berintegritas. Jadi audit intern tidak hanya berfungsi sebagai pendeteksi kesalahan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu bank mencapai tujuan bisnisnya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok pembahasan hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, di slide ini saya akan memberikan gambaran umum tentang pokok-pokok yang akan kita bahas dalam sesi hari ini.
agar kita punya kerangka pikir yang sama. Pertama, kita mulai dari definisi dan ruang lingkup audit intern. Audit intern bukan sekedar pemeriksaan keuangan, tapi mencakup evaluasi menyeluruh atas efektivitas pengendalian manajemen risiko, tata kelola. Dalam konteks perbankan, ruang lingkup ini menjadi sangat luas dan kritis karena menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Kedua, kita akan melihat perkembangan audit intern secara global. Saat ini peran audit intern sudah bergeser dari sekedar watchdog menjadi strategic advisor. Banyak bank besar di dunia memposisikan auditor intern sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya sebagai pengawas. Selanjutnya, kita juga akan menelusuri sedikit sejarah audit internal di dunia perbankan. Bagaimana fungsi ini tumbuh seiring dengan kompleksitas operasional dan regulasi di sektor keuangan, termasuk pengaruh krisis keuangan global terhadap peran auditor intern. Kita juga akan membahas secara spesifik tujuan dari audit intern itu, yaitu memberikan nilai tambah, kemudian meningkatkan operasi bank, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang semakin ketat. Kemudian kita juga akan uraikan tentang fungsi audit intern dalam struktur organisasi bank dan bagaimana fungsi ini menjadi bagian dari sistem pertahanan internal atau yang biasa kita kenal sebagai three line of defense. Terakhir, kita akan melihat perbedaan audit intern dan audit ekstern agar jelas peran dan batas kewenangan masing-masing sebagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Jadi, ini adalah kerangka pembahasan kita hari ini. Harapannya dari gambar besar ini kita bisa masuk lebih dalam dan mendiskusikan bagaimana audit intern berperan nyata dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem perbankan. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi audit intern. Baik, mari kita mulai dengan memahami apa itu audit intern bank. Secara sederhana, audit intern adalah suatu proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara independen terhadap berbagai aktivitas dan sistem yang ada di bank. Tapi, kata kuncinya di sini bukan hanya pemeriksaan, melainkan juga evaluasi. Yang berarti, audit intern tidak hanya mencari kesalahan, tapi juga menilai apakah proses yang berjalan sudah efisien dan sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan dari audit intern ini ada 3 hal, yaitu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Kedua, menguji efektivitas pengendalian internal serta membantu manajemen dalam mencapai tujuan strategis bank secara sehat dan berkelanjutan. Jadi perannya bukan hanya teknis tapi juga strategis. Yang menarik di sini, audit intern ini dilakukan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari struktur
bank itu sendiri, namun tetap harus menjaga independensinya. Artinya, meskipun mereka orang dalam, mereka tidak boleh memihak dan harus bisa memberikan penilaian yang objektif demi perbaikan organisasi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa audit intern bank adalah fungsi yang sangat penting karena dia menjadi mata dan telinga manajemen sekaligus pengingat kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki sebelum menjadi masalah besar. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ruang lingkup audit intern Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Ketika kita berbicara tentang ruang lingkup audit intern di bank, yang kita maksud bukan hanya aspek tunggal, tetapi berbagai era penting yang saling berkaitan dan sangat menentukan kesehatan operasional bank. Pertama, audit intern memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan internal dan regulasi eksternal. Ini penting karena bank merupakan industri yang sangat diatur dan pelanggaran sedikit saja ini bisa berdampak besar baik secara hukum maupun reputasi. Kedua, auditor juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Di sini, peran audit intern sebagai early warning system benar-benar terasa karena mereka bisa mengidentifikasi titik-titik rawan sebelum menjadi masalah besar. Yang ketiga adalah ruang lingkup audit juga menyangkut penilaian efisiensi dan efektivitas operasional. Apakah proses yang dijalankan sudah optimal? Apakah ada pemborosan atau hambatan yang bisa dihilangkan? Ini bukan soal aman, tapi juga soal efisien. Keempat, audit intern sekarang juga mencakup teknologi informasi dan keamanan data. Di era digital seperti sekarang, risiko bukan hanya di kas atau transaksi, tetapi juga di sistem dan data. Maka audit teknologi informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup modern audit intern. Yang terakhir, mereka juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan proses bisnis secara menyeluruh. Memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada manajemen dan regulator itu akurat, jujur, dan tepat waktu. Dengan cakupan seluas ini, bisa kita lihat bahwa audit intern di bank bukan hanya sekedar pengawas, tapi benar-benar berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga integritas dan kinerja bank. Kita lanjut ke sejarah audit intern bank pada mulanya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kalau kita melihat ke belakang, audit intern bank tidak langsung lahir sebagai fungsi strategis seperti yang kita lihat sekarang. Awalnya, audit intern muncul secara alami seiring dengan berkembangnya organisasi, khususnya lembaga keuangan, yang mulai merasa perlu ada sistem pengawasan internal agar kegiatan operasionalnya tetap terkendali. Di masa-masa awal, fokus audit intern masih sangat terbatas, utamanya hanya pada pemeriksaan keuangan dan kepatuhan administrasi. Jadi, audit intern ini lebih banyak bersikap reaktif, mencari kesalahan, pencatatan, pengecekan dokumen, atau memastikan transaksi
ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama sejak munculnya regulasi perbankan yang semakin ketat dan kompleks, peran audit ikut berkembang. Misalnya setelah berbagai krisis keuangan global, regulator seperti Bank Indonesia dan OJK mulai menuntut bank untuk memiliki sistem pengawasan internal yang kuat. Nah, disinilah audit internal mulai diposisikan sebagai bagian penting dari sistem kontrol organisasi. Bahkan sering disebut sebagai garis pertahanan terakhir sebelum risiko menjadi masalah nyata. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa audit intern bank berawal dari fungsi administratif, lalu tumbuh menjadi peran strategis yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bank tetap sehat, patuh, dan siap menghadapi tantangan yang terus berkembang. Secara audit intern secara global, teman-teman mahasiswa, setelah kita bahas awal mula audit intern, sekarang mari kita lihat bagaimana audit intern berkembang secara global. Pada tahun 1970, negara-negara maju mulai menyadari pentingnya standarisasi dalam praktek audit intern. Saat itulah muncul berbagai pedoman dan metodologi profesional yang membuat peran auditor internal menjadi lebih terstruktur dan diakui secara formal. Salah satu tonggak pentingnya adalah pembentukan standar oleh The Institute of Internal Auditor, organisasi internasional yang hingga saat ini menjadi rujukan utama bagi para auditor internal di seluruh dunia, termasuk sektor perbankan. The Institute of Internal Auditor tidak hanya menyediakan standar, tapi juga membentuk etika profesi, sertifikasi seperti SIA, Certified Internal Auditor, dan mendukung pengembangan kapasitas auditor lewat pelatihan dan riset. Masuk di era modern, digitalisasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan audit intern. Di satu sisi, teknologi ini memberikan kemudahan seperti penggunaan data analitik, audit berbasis sistem, bahkan pemantauan real time. Tapi di sisi lain, muncul tantangan baru seperti risiko cyber, integritas data, dan kerumitan sistem teknologi informasi yang harus dipahami oleh auditor. Jadi bisa kita lihat bahwa secara global audit intern terus berevolusi dari peran tradisional menjadi lebih dinamis dan berbasis teknologi. Dan tantangan ini berlaku juga untuk kita auditor di Indonesia, di mana bank-bank harus memastikan bahwa audit intern siap menghadapi risiko modern. Tujuan audit intern bank, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, setelah kita memahami sejarah dan ruang lingkup audit intern, kita sekarang masuk ke tujuan dari audit intern bank. Bisa kita katakan bahwa audit intern hadir bukan sekedar untuk mencari kesalahan, tapi lebih dari itu. Ia berperan sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol dan perbaikan dalam organisasi. Pertama, tujuan dari audit
adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, baik yang berasal dari regulator, OJK, dan Bank Indonesia maupun kebijakan intern bank itu sendiri. Yang kedua adalah audit intern juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Artinya auditor internal tidak hanya menilai apakah suatu proses itu aman, tetapi juga apakah proses itu berjalan optimal dan tidak membuang sumber daya. Yang ketiga adalah melindungi aset dan data bank dari risiko kecurangan atau penyalahgunaan. Di era digital saat ini, perlindungan terhadap data dan sistem informasi menjadi sama pentingnya dengan menjaga uang kas atau dokumen fisik. Yang keempat, audit intern ini juga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat dan objektif. Jadi, hasil audit bukan hanya untuk laporan, tetapi benar-benar menjadi masukan strategis bagi pimpinan dalam merancang kebijakan dan arah bisnis ke depannya. Bisa kita simpulkan bahwa tujuan audit intern sangat strategis. Ia menjaga dari risiko, membantu kinerja, dan mendukung keberlanjutan bank itu sendiri. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kita akan membahas tentang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari audit intern dalam perbankan. Jadi, kalau kita bicara tentang tujuan, apa yang ingin kita capai, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mencapainya, yaitu melalui 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi pengawasan. Di sini auditor internal bertugas mengawasi jalannya aktivitas operasional sehari-hari serta pelaksanaan manajemen risiko. Tujuannya bukan untuk mencari-cari kesalahan seperti image selama ini, tapi memastikan bahwa semua proses telah berjalan sesuai dengan prosedur atau standar dan tetap dalam koridor yang aman. Kedua, audit intern juga memiliki fungsi konsultasi. Ini seringkali kurang disadari, tapi sangat penting. Auditor bukan hanya mengoreksi, tapi juga bisa memberikan masukan atau saran perbaikan atas proses, prosedur, atau pengendalian yang belum optimal. Jadi sifatnya lebih membangun. Ketiga, ada fungsi penilaian, yaitu melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan. Auditor akan menilai apakah sistem yang ada cukup kuat untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan, serta apakah semua pihak di bank sudah menjalankan fungsinya sesuai aturan. Dan yang terakhir adalah fungsi deteksi, yaitu mendeteksi adanya potensi kecurangan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian, baik dalam proses keuangan, teknologi, maupun operasional. Fungsi ini sangat krusial karena bisa mencegah terjadinya kerugian besar bagi bank itu sendiri. Perbedaan audit intern dan audit ekstern. Di sini ada beberapa perbedaan mulai dari definisi, pelaksanaan, tujuan, sifat. Ini teman-teman bisa lihat di slide. Selanjutnya adalah tentang perbedaan audit
tentang peran audit intern dalam mendukung tata kelola. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, dalam konteks perbankan modern, audit intern bukan hanya alat kontrol, tetapi menjadi bagian penting dari sistem tata kelola yang baik atau good corporate governance. Pertama, audit intern berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Artinya, semua aktivitas di dalam bank, baik keuangan, operasional maupun teknologi, perlu dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Audit internal memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada manajemen, regulator, dan pemangku kepentingan adalah benar, lengkap, dan tepat waktu. Kedua, audit intern juga berperan besar dalam memastikan bahwa risiko dikelola dengan baik. Dalam industri perbankan yang sangat rentan terhadap risiko, baik itu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, hingga risiko cyber. Auditor internal membantu menilai apakah sistem manajemen risiko sudah berjalan efektif. Jadi, auditor ini ibarat rem yang menjaga agar laju bisnis tetap berjalan aman dan terarah. Yang ketiga, peran penting lainnya adalah mendukung kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Seperti kita ketahui, sektor perbankan ini diatur dengan ketat oleh berbagai lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan regulasi internasional. Audit intern harus memastikan bahwa seluruh unit di bank menjalankan operasional sesuai regulasi yang berlaku, sehingga bank tidak terkena sanksi atau kerugian. Tantangan dan perkembangan audit intern saat ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, ketika kita bicara tentang audit intern di masa kini, tantangannya sudah jauh berbeda dibanding masa lalu. Dunia perbankan saat ini bergerak cepat, digital, dan penuh risiko baru. Dan ini tentu membentuk tantangan serta arah perkembangan audit itu sendiri. Pertama, audit intern harus menghadapi ancaman cyber dan kompleksitas teknologi. Serangan cyber, kebocoran data, dan risiko pada sistem teknologi informasi menjadi salah satu perhatian. Auditor kini tidak hanya perlu memahami laporan keuangan atau prosedur kerja, tapi ia juga perlu memahami tentang bagaimana sistem informasi itu bekerja dan bagaimana celah keamanan bisa memanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, munculnya peran kecerdasan buatan dan otomatisasi dalam proses audit. Teknologi seperti data analisis, machine learning, hingga robot proses automation mulai digunakan untuk mendeteksi pola anomali atau bahkan memantau transaksi secara real time. Ini mempercepat pekerjaan audit, tetapi juga menuntut auditor untuk melek teknologi dan beradaptasi dengan pendekatan yang lebih analitis. Dan ketiga, semua perkembangan ini menuntut satu hal penting, yaitu peningkatan keahlian auditor khususnya dalam bidang teknologi dan risiko digital. Artinya, auditor internal bank saat ini tidak cukup hanya dengan kemampuan akuntansi atau audit konvensional.
Mereka harus terus belajar dan memperbarui keterampilan, baik tentang keamanan cyber, regulasi data, sampai teknologi blockchain. Dengan tantangan seperti ini, audit intern di masa kini harus lebih tanggap, lebih canggih, dan tentu saja lebih strategis. Karena kesiapan ini, audit bisa tertinggal dari laju perubahan yang begitu cepat. Dari penjelasan di atas, teman-teman dan atau Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, dapat kami simpulkan bahwa audit intern di sektor perbankan saat ini berada di tengah perubahan besar. Dulu, tantangan audit mungkin lebih banyak soal akurasi dokumen atau kepatuhan prosedur. Tapi sekarang tantangan itu bergeser ke dunia digital yang kompleks dan penuh risiko baru. Pertama, ancaman cyber. Kini menjadi perhatian utama bank karena bank adalah target empuk bagi serangan cyber, mulai dari pencurian data nasabah hingga peretasan sistem transaksi. Auditor internal dituntut untuk memahami dan mengevaluasi sistem keamanan digital di bank yang bersangkutan. Karena bukan hanya proses manual atau administrasi yang harus menjadi perhatian auditor. Kedua, kita melihat otomasi dan kecerdasan buatan mulai digunakan dalam audit. Ini tentu membawa peluang besar. Proses audit bisa lebih cepat dan lebih akurat. Tetapi di sisi lain, auditor juga harus siap menghadapi perubahan ini, termasuk belajar alat dan teknologi baru tersebut. Ketiga, kompetensi auditor itu sendiri juga harus ikut berkembang. Di masa lalu, mungkin cukup punya latar belakang akuntansi atau keuangan, tapi sekarang auditor perlu tahu tentang teknologi informasi, keamanan cyber, analitik, data, bahkan etika digital. Kesimpulannya, audit intern bank tidak lagi bisa bersikap statis. Harus bertransformasi menjadi fungsi yang adaptif, proaktif, dan berbasis teknologi. Agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman, auditor masa kini bukan hanya penjaga, tetapi juga mitra strategis yang mampu memitigasi risiko digital dan mendukung inovasi yang sehat di dunia perbankan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak pembahasan hari ini tentang perkembangan audit di dunia perbankan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan baik untuk rekan-rekan mahasiswa maupun para profesional yang ingin terus mengupdate dengan perkembangan dunia audit. Jangan lupa Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan berikutnya. Di video selanjutnya kita akan masuk ke topik yang nggak kalah penting, yaitu prinsip-prinsip audit intern. Landasan dasar yang jadi pegangan setiap auditor dalam menjalankan tugasnya. Sampai berjumpa di video berikutnya dan tetap semangat. Salam audit yang cermat, tajam, dan terpercaya.